Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali bersama saya Ammar Ahmad pada acara Esensi Ajaran Islam. Pada episode kali ini kita akan lanjut membahas berkenaan dengan Hazrat Al-Masih yang dijanjikan bahwa Hazrat Masih Maud bertujuan untuk menghentikan perang. Ini topik yang merupakan kelanjutan dari pembahasan kita pada episode sebelumnya. Untuk itu telah hadir bersama kita narasumber kita Bapak Abdul Basit. Mari kita langsung sapa beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik Pak, kita lanjut membahas berkenaan dengan Al-Masih tidak menumpahkan darah dan kekeliruan umat Islam. Beberapa golongan umat Islam yang meyakini bahwa Al-Masih dan Imam Mahdi akan menjagal orang-orang yang tidak akan beriman. Hazrat Masih SAW lanjut membahas berkenaan dengan hal ini. Silakan Bapak menyampaikan. Iya, itu kan sudah jelas ya bahwa Imam Mahdi itu atau Al-Masih yang dijanjikan itu datang ya sesuai dengan apa yang disabdakan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yaitu cirinya itu satu adalah wa yazaul harb, dia akan menghentikan segala bentuk peperangan, ya artinya dengan kekerasan itu. Nah, karena kita tahu bahwa sebagian umat Islam, ada golongan tertentu meyakini bahwa Imam Mahdi nanti datang itu akan memenangkan Islam ya, dengan kekerasan, dengan pedang. Nah, ini konsep ini, keyakinan ini sama sekali bertentangan dengan Islam. Ya, sudah jelas ya dalam Al-Quran, la ikraha fiddin, kan, tidak ada paksaan di dalam agama ini. Nah, Hazrat Masih Maud di dalam salah satu kitab beliau berkenaan dengan pemerintah Inggris dan jihad kita ya, Government Inggris or Jihad, menyatakan akidah jihad sebagaimana pemahaman dan disebarluaskan oleh para ulama muslim abad ini yang biasa disebut maulwi, kalau di kita kiai lah ya. Sesungguhnya salah sama sekali, tidak tepat sama sekali dan tidak benar. Akidah seperti itu tidak akan menghasilkan apa-apa kecuali menjadikan umat awam menjadi hewan liar yang tidak lagi memiliki nilai-nilai kemanusiaan yang luhur, dan nyatanya hal seperti itulah yang telah terjadi saat ini. Jadi dengan akidah seperti ini efeknya sangat luar biasa sekali. Jadi yang tidak sefahaman dengan mereka ini ya langsung dipaksa. Kalau tidak dihancurkan, dibunuh, ya diusir, macam-macam kan. Kita lihat sudah terjadi ini di berbagai tempat. Ya, apalagi ketika umat Islam terpecah dalam berbagai golongan, saling kafir mengafirkan, dan ini semakin hari semakin luas ini pengaruhnya itu. Ya, sehingga dalam salah satu kenyataan, saya ada rekamannya itu, bagaimana satu golongan menyatakan kita ini kalau ikut fatwa-fatwa kiai-kiai itu, maulwi-maulwi yang ada sekarang ini, tidak ada satu orang pun yang Islam katanya. Ya, Syiah mengkafirkan yang Sunni, Sunni mengkafirkan yang Syiah, Deobandi, Cakrawi, Al-Hadis, apa-apa semua itu. Sehingga seorang kiai mengatakan katanya kalau kita mau jujur, di antara kita semua golongan ini tidak ada satu pun yang tidak pernah kena fatwa kafir. Jadi mana yang benar katanya kan. Nah ini salah satu akibatnya bila dengan senang saja orang membuat pernyataan kafir itu, golongan ini, golongan itu. Di Indonesia sudah mulai terlihat gejalanya kan. Nah ini akibat efek yang seperti itu. Tidak sefahaman, langsung dibilang kafir, murtad, macam-macam. Aku yakin benar bahwa beban dosa dari orang-orang yang melakukan pembunuhan karena ketuna ilmuwan akibat dari khutbah-khutbah seperti itu sepenuhnya terletak di pundak para maulwi yang terus saja menyebarluaskan pandangan mereka tersebut. Jadi fitnah ini yang mulai dari kiai-kiai, ya, maulwi-maulwi itu. Ya.
Orang-orang tersebut tidak mengetahui dasar alasan yang menjadikan umat muslim di masa awal terpaksa mengangkat senjata. Ketika para Maulwi ini bertemu dengan pejabat-pejabat pemerintahan, mereka membungkukkan diri sepertinya akan sujud di hadapan mereka. Tapi jika berada di tengah kelompoknya, lalu terus saja menyatakan bahwa negeri India ini adalah wahana perang, Darul Harb, di mana penggunaan pedang untuk syiar Islam dianggap sebagai suatu kemestian, keharusan. Nah, itulah keadaan kondisi beliau merujuk, merefer kepada kiai-kiai pada masa beliau. Ya, kalau di hadapan pemerintah Inggris ditunduk, ya, tapi di luar, di kumpulannya sini koar-koar bahwa ini adalah Darul Harb lah, beginilah begitu, ya, boleh mengangkat senjata dan lain-lainnya. Itu yang dibantah oleh Hazrat Masih Maud Salam. Ya. Tapi alih-alih memberikan dukungan, justru beliau yang difitnah. Coba katanya itu, beliau itu Hazrat Masih Maud Salam itu menghapuskan jihad. Tidak begitu. Ya. Beliau melarang untuk berontak, ya, karena alasan agama. Karena pemerintah ketika Inggris datang pada masa itu, jadi dalam konteks itu memberikan kebebasan yang sangat luar biasa kepada siapapun pengadut agama untuk melakukan ibadahnya dan beribadah ini. Padahal kita tahu bahwa sebelum Inggris datang ke Hindustan, pada waktu itu, ya, Punjab terutama dikuasai oleh kerajaan Sikh yang sangat kejam sekali. Ya, sehingga masjid-masjid diambil alih, kita tidak boleh azan dan lain-lainnya. Nah, ketika Inggris masuk ke sana dan membebaskan semua, ya, maka dalam konteks ini Hazrat Masih Maud Salam memberikan apresiasinya, berterima kasih kepada pemerintah Inggris karena memberikan kebebasan, toleransi, ya, toleransi dan lain-lainnya untuk beribadah itu, kan begitu. Nah, dalam konteks ini makanya ini yang dikatakan, jadi tidak ada alasan pada masa itu untuk berontak karena agama ini, mengangkat senjata karena agama. Ya. Hanya sedikit saja dari mereka yang tidak menganut akidah seperti itu. Mayoritas dari kelompok mereka menganut akidah palsu ini yang sebenarnya bertolak belakang dengan ajaran Al-Quran serta petunjuk Hazrat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana mereka memfatwakan siapa saja yang bertentangan pendapat sebagai anti Kristus Dajjal dan menghalalkan darahnya. Aku sendiri sudah lama menjadi sasaran fatwa mereka. Ya. Mereka harus menyadari kalau akidah jihad sebagaimana yang mereka kemukakan tersebut sungguhnya tidak benar sama sekali. Akibat langsung dari akidah demikian ialah hilangnya fitrat ulas asih manusia. Anggapan mereka bahwa sebagaimana di tahap awal diizinkan untuk melaksanakan jihad, tidak ada alasan mengapa tidak bisa diberlakukan juga sekarang. Sebenarnya mereka keliru betul. Ada dua jawaban untuk hal ini. Yang pertama, Hazrat Rasulullah SAW tidak pernah mengangkat senjata kecuali terhadap mereka yang mendahului melakukan pembunuhan orang-orang yang salah yang tidak berdosa, wanita dan anak-anak. Jadi alasan kenapa Rasulullah SAW mengizinkan mengangkat senjata karena mereka dimulai perang oleh mereka itu dengan membunuh wanita, membunuh orang-orang mukmin, membunuh anak-anak dan lain-lain. Bagi golongan itu Allah Subhanahu wa taala mengizinkan untuk membalasnya itu dengan mengangkat senjata, kan begitu. Nah, kondisi itu tidak ada pada masa Hazrat Masih Maud Salam. Ya. Tidak ada orang menganut agama Islam kemudian dibunuh. Kan tidak ada. Ya. Nah, oleh karena itu tidak ada alasan untuk mengangkat senjata itu. Ya. Orang-orang tidak berdosa ini dibunuhi dengan cara yang sedemikian kejamnya, sehingga tetap saja menjadikan orang mengucurkan air mata ketika membacanya sekarang. Bagaimana penganiayaan-penganiayaan dialami oleh para sahabat dan Rasulullah SAW. Ada wanita hamil, coba, yang ditarik dari sana dengan kuda, di sini dengan kuda terbelah, ditusuk, ya. Macam-macam itu, ya, sehingga masing-masing mengatakan bahwa dengan membaca pun kita akan mengucurkan air mata.
Itu alasan yang pertama. Yang kedua, misalnya pun dianggap bahwa jihad di masa awal Islam merupakan kewajiban sebagaimana kekeliruan pandangan para maulwi tersebut, namun untuk masa kini hal ini tidak lagi berlaku karena sudah disuratkan bahwa jika masih maut muncul di muka bumi, maka jihad dengan pedang dan segala perang agama akan ditiadakan karena sosok mulia itu tidak akan menggunakan pedang atau senjata duniawi lainnya. Jadi ciri Al-Masih yang dijanjikan itu, ya, dia akan meninggalkan perang. Ya. Jadi tidak ada sebab untuk mengangkat senjata karena agama. Kan begitu. Oleh karena itu di sini tidak ada alasan lagi untuk mempunyai konsep jihad atau menyebarkan atau syiar Islam itu dengan kekerasan dengan pedang. Sarana yang digunakan hanyalah doa dan senjatanya hanyalah keteguhan hati. Ia akan meletakkan sendi dasar perdamaian yang akan menghimpun domba dan singa menjadi satu kesatuan. Masanya adalah abad perdamaian, kelembutan dan belas asih manusia. Mengapa orang-orang tersebut tidak merenungi kenyataan bahwa 1300 tahun yang lalu Hazrat Rasulullah SAW sudah menyatakan berkenaan dengan Al-Masih yang dijanjikan bahwa yazaul harb, ia akan menghentikan segala perang. Wahai kalian para ulama muslim dan maulwi, dengarlah himbauanku. Aku jelaskan kepada kalian bahwa masa kini bukan saatnya lagi berperang demi agama. Jangan kalian melawan perintah Hazrat Rasulullah SAW. Adapun Al-Masih yang dijanjikan sekarang telah datang dan telah mendapat perintah. Jangan lagi melakukan perang agama dengan pedang yang menyebabkan pertumpahan darah. Jika tetap saja melakukan pertumpahan darah dan tidak menghentikan khutbah-khutbah yang mengarah ke sana, sesungguhnya bukanlah jalan Islami. Ia yang beriman kepadaku tidak saja akan berpaling menjauh dari khutbah seperti itu, tapi juga akan menganggapnya sebagai cara yang keji yang akan mengundang kemurkaan ilahi. Nah, sudah jelas sekali. Jadi ciri baik itu ini berkaitan dengan ini kan ada dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim, dalam kitab-kitab yang lainnya. Bahwa nanti Al-Masih itu dia akan datang, ya, dia memecahkan salib, membunuh babi dan akan meninggalkan perang ini. Jadi perang agama itu tidak akan, karena adalah zaman perdamaian, zaman kasih sayang dan lain-lainnya. Ya. Oleh karena itu sudah jelas sekali bahwa kepercayaan bahwa Islam nanti akan menang dengan menggunakan kekerasan, menggunakan pedang, ya, itu tidak akan mungkin terjadi. Bagaimana kita akan meyakini hal itu ketika Rasulullah SAW tidak melaksanakan hal itu? Tidak ada contoh. Tidak ada contohnya, kan? Selanjutnya Hazrat Masih menyatakan, sekarang karena masih mau sudah datang, adalah kewajiban setiap muslim untuk menghentikan penggunaan perang guna penyiaran agama Islam. Jadi mengangkat senjata dengan kekerasan itu hanya untuk tujuan menyiarkan Islam itu sama sekali harus dihentikan. Kalau saja aku tidak diutus, maka mungkin saja beralasan adanya kesalahpahaman demikian. Tapi sekarang aku telah datang dan kalian telah menyaksikan hari yang dijanjikan, maka mereka yang mengangkat senjata atas nama agama sudah tidak lagi punya alasan yang bisa dimukakan di hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yang punya mata dan biasa membaca Al-Quran serta hadis akan menyadari bahwa jenis jihad yang digalakkan mereka yang tuna ilmu di zaman ini sesungguhnya tidak dibenarkan dalam Islam. Ya, sudah jelas sekali. Itulah karena aku sudah datang, kata Muhammad SAW. Jadi yang perang itu tidak ada, karena itu sesuai dengan ciri dan sifat khas dari Al-Masih yang dijanjikan sebagaimana yang dinubuatkan oleh Rasulullah SAW. Bahwa di akhir zaman itu Al-Masih atau Imam Mahdi itu tidak akan mengangkat senjata untuk menyebarkan Islam. Kan itu. Makanya tidak ada alasan bagi yang lain, ya, kiai-kiai maulwi, untuk memaksakan kebenarannya itu dengan kekerasan ini. Ya. Sudah jelas, ya. Pandangan mereka itu merupakan kesalahan yang menyebar di antara umat Islam sebagai akibat dari luapan nafsu yang tidak benar
atau harapan kosong guna mendapatkan surga melalui tindakan yang salah arah itu. Sudah jelas bahwa ini adalah ambisi kekuasaan. Ya. Sekarang juga sudah muncul macam-macam kan. Nah, jadi itu sebetulnya hanya untuk kekuasaan politik saja yang orang gembar-gembor untuk memaksakan itu Islam itu. Ya. Dan itu pasti akan gagal. Berapa banyak cobaan yang telah dilakukan oleh umat Islam, sebagian umat Islam untuk berkuasa, dan kemudian apa yang terjadi? Ya, baru-baru ini ada ISIS, ada macam-macam itu. Dengan menggunakan mengusung konsep khilafat yang sama sekali bertentangan dengan yang diajarkan petunjuk Rasulullah SAW. Ya, tidak akan berhasil. Ya, dengan memaksakan, dengan mengangkat senjata, membunuh sana sini, yang jadi korban umat Islam juga, macam mana mau bisa berhasil? Jadi sesuatu yang bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, ya pasti akan gagal. Selanjutnya Huzur menyatakan, para maulwi yang tuna ilmu secara sangat menyedihkan telah menyesatkan orang-orang awam dengan mengatakan bahwa jihad seperti itu adalah kunci ke surga. Padahal kelakuan demikian jelas salah, kejam, dan bertentangan dengan nilai-nilai akhlak yang mulia. Itu coba sekarang itu begitu dicekokin dengan doktrin ini, sehingga sekarang itu juga anak-anak, istri, perempuan yang membawa bom bunuh diri itu kan. Ya, doktrinnya kan begitu. Ya, nanti akan masuk surga. Ya, seperti di Jawa Timur, di mana lagi itu. Ya, membawa anaknya yang tidak tahu apa-apa. Dan ini sudah terjadi. Ini apa yang disampaikan itu 100 tahun, 130, 140 tahun yang lalu masih mau mengatakan. Dan ya, itu adalah bertentangan dengan nilai-nilai akhlak yang mulia. Apa anak-anak apa yang tahu? Istri dicokon demikian kan. Yang ikut jihad ke mana? Ke Syria sana, ke ini kan. Apa menjadi korban aja itu di sana. Dan apakah bisa dikatakan suatu perbuatan yang mulia untuk menembak seorang asing yang sedang melewati suatu jalan dan tidak pernah melakukan apapun yang merugikan kita? Bila perbuatan tersebut disebut sebagai amal saleh, sesungguhnya hewan liar memiliki akhlak yang lebih baik dari manusia. Ya. Maha agung Allah, betapa tinggi takwa mereka yang diilhami dengan ruh para nabi-nabi, di mana ketika mereka di Mekah diperintahkan jangan melawan kekejian sekelilingnya. Mereka patuh dan bersikap rendah hati dan lemah layaknya bayi yang masih menyusu, seolah tangan dan kaki mereka tidak berdaya sama sekali. Ya. Ini merujuk kepada para sahabat. Ya. Padahal kalau mau melawan bisa saja kan, paling tidak kalau dia dipukul lagi lah kan. Ya, tapi Rasulullah SAW mengatakan tidak, jangan dulu. Ya, biarkan. Nah, inilah ya yang kita lihat jauh berbeda dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya, tidak ada paksaan, tidak ada. Beliau mengatakan betapa menyedihkan dan memalukan bahwa seorang yang asingnya sama sekali dan tidak pernah merugikan kita dan sedang menjalankan perintah kedinasannya, lalu ditembak mati tanpa alasan, sehingga istrinya menjadi janda, anak-anaknya menjadi yatim, serta tempat tinggalnya menjadi rumah berkabung. Hadis mana dan ayat Al-Quran yang mana yang memerintahkan tindak laku yang keji seperti itu? Apakah ada seorang saja ulama atau kiai yang bisa memberikan jawaban atas pertanyaan ini? Umat awam yang tidak berpengetahuan begitu mendengar kata jihad, lalu menjadikannya sebagai pembenaran untuk memenuhi nafsu pribadi mereka sendiri. Kan? Ini sudah di mana-mana itu. Pembunuhan, apa semua yang tidak ada mengaitnya dengan keinginan mereka ini. Ya seperti yang di Surabaya itu kan, berapa banyak polisi yang mati, orang awam yang menderita karena bom bunuh diri. Kan, yang sama sekali mereka tidak ikut campur, tidak apa bersalah. Nah ini yang dicontohkan oleh Masih Maud. Apakah orang seperti itu sepatut dibunuh? Apakah yang bunuh itu dikatakan telah melakukan amal saleh jihad? Kan sama sekali tidak benar itu.
Pak, berkenaan dengan konsep kita bahwa Al-Masih yang dijanjikan itu tidak akan menumpahkan darah, juga tidak akan membawa pedang. Ada pertanyaan dari Gair Ahmadi berkenaan dengan ini, yang menanyakan, sekarang Al-Masih yang kalian yakini demikian, dan beliau telah wafat. Namun di Timur Tengah peperangan masih saja terjadi. Nah, itu bagaimana Pak? Sedang kita mengusung konsep bahwa akan menghentikan peperangan. Ya kan mereka mah tidak mengikuti ajaran Islam, karena itu peperangan mereka itu hanya peperangan politik, ambisi kekuasaan, kan begitu. Nah, inilah yang terjadi, sehingga yang jadi korban pun tetap saja orang Islam, yang membunuh orang Islam, yang terbunuh orang Islam. Bagaimana kejadian di Yaman, kan ada sekutu Arab dengan sekutunya membunuhi membom Yaman yang kononnya itu didukung oleh Iran. Jadi kan itu sudah geopolitik. Jadi politik tidak ada urusannya dengan agama Islam. Sama-sama orang Islam, sama-sama juga orang Arab itu. Ya, sama juga yang di Syria dengan di Irak, di Turki sana. Jadi itu ketika seperti begini, Al-Quran itu mengandung syifa'ul linnas, ya, penyembuh atau obat bagi manusia. Sudah ada semua resepnya itu dalam Al-Quran untuk segala masalah yang dihadapi oleh umat manusia. Tapi ketika si pesakit itu tidak menggunakan obatnya, ya dialah yang menderita. Tetap sakit. Tetap saja kan, tetap sakit. Itulah. Nah, ketika suatu tindakan itu tidak didasarkan atas apa yang diajarkan dalam Al-Quran oleh Rasulullah SAW, ya itulah akibatnya. Kan begitu. Jadi itu tidak ada hubungannya dengan Islam, dan karena perang agama itu tidak ada. Itu semua politik, kekuasaan, ambisi orang-orang tertentu, kan begitu. Sampai sekarang itu tidak pernah habis. Ya, yang kelompok Iran juga orang Islam, ya. Yang di sana juga orang Arab, sekelilingnya juga orang Islam juga. Padahal Rasulullah SAW kalau kita lihat, sataftariqu ummati ala salasina sab'ina. Kan umatku semua orang Islam itu. Tapi tidak ada persatuan. Tidak ada uhuwah. Tidak ada itihad. Kan? Nah itulah kejadiannya. Apa yang disampaikan Rasulullah itu sempurna. Ya. Nah, pada masa itulah Imam Mahdi turun untuk menamaikan, untuk untuk menyelamatkan umat Islam ini. Ketika obatnya datang, mereka tidak peduli, malah menolaknya, ya akibatnya hampir semua menjadi kelang kabut. Ya, semakin kacau. Kita lihat saja, bukan makan damai. Dibuat persatuan ini, dibuat persatuan itu, dibuat persatuan ini. Liga Arab dibangun. Semua nggak ada itu. Baru saja sidang pernah satu kejadian langsung lempar sepatu itu. Kan begitu. Tidak ada. Keputusan dan keputusan resolusi demi resolusi tetap saja. Mana bisa itu? Bisa bersatu. Kan enggak. Adanya Rabita, adanya itu tetap nggak bisa bersatu. Satu sama lain yang punya kepentingan politik, punya bisa kekuasaan. Kan? Walaupun dibentuk ada Rabita Alam Islami, semua tidak ada persatuan. Kan? Baik Pak, untuk menutup episode kali ini Pak, silakan menyampaikan kesimpulan Pak. Ya, sudah jelas sekali bahwa akidah tentang Imam Mahdi, tentang Al-Masih yang nanti datang akan menyebarkan Islam dengan kekerasan, dengan kekuatan senjata, itu sama sekali bertentangan dengan ciri dan sifat dari Al-Masih yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Bahwa beliau nanti datang akan meninggalkan perang, wa yazaul harb. Oleh karena itu semua adalah akibat kekeliruan, kesalahpahaman dan ambisi kekuasaan dari sekelompok kiai-kiai yang menyebarkan di dalam umat Islam yang awam ini. Oleh karena itu Al-Masih yang dijanjikan yang benar itu menolak semua akidah seperti itu. Islam disebarkan dengan cara yang damai, dengan mengemukakan keunggulan, kegemilangan ajarannya itu. Jazakumullah Bapak atas pemaparannya Pak.
Baik pemirsa MTA dimanapun Anda berada, itulah pembahasan kita tentang Al-Masih yang sejati, bahwa Al-Masih yang dijadikan oleh Hazrat Rasulullah SAW akan menghentikan peperangan, tidak akan menumpahkan darah sebagaimana kebanyakan umat Islam akui. Saya Amar Ahmad undur diri, insya Allah kita akan berjumpa kembali pada episode selanjutnya dengan pembahasan yang tidak kalah menarik tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.